Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Narakati Nugraha dengan NIM AS11 2024 15787. Eh, saya adalah mahasiswa yang berhubung kelas bengkel coding di WD 01. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek yang telah saya buat, yaitu di manajemen periksa pasien, manajemen riwayat pasien, dan manajemen stok obat. Untuk itu saya akan terangkan alurnya dari awal terlebih dahulu. Pada web kita akan klik register untuk nama misal pasien 22. Ini masukkan email, alamat, nomor HP, peserta absen, nomor KTP, password, lalu confirm password, lalu register. Nah, lalu kita ke login pasien. Nah, ini adalah dashboard awal. Lalu untuk daftar poli. Nah, saat register tadi akan muncul otomatis nomor rekam medis. Nah, untuk otomatis rekam medisnya ini di bagian auth controller kan saya zoom. Nah, saat register ini eh, tadi ya akan request nama, harus masukkan nama, alamat, nomor KTP, nomor HP, email, dan password. Lalu di generate nomor rekam medisnya. Ini akan diambil tanggal sekarang dengan format YM itu apa? Y itu year, M itu month atau bulan dan tahun sekarang ya. Lalu ini cek pasien terakhir di bulan ini. Nah, gimana usernya itu dengan role pasien dengan nomor RM-nya itu di tanggal sekarang ya. Dan ordernya dari eh, nomor terakhir dan diambil di yang paling pertama. Lalu ambil nomor urut dari nomor RN yang terakhir, 3 digit terakhir. Nah, ini pasien pasien terakhir, nomor RM-nya yang 3 digit terakhir. Kalau tidak ada pasien di bulan ini, jadi else-nya mulai dari satu. Nah, ini format nomor urut menjadi 3 digit agar mudah dibaca ya. Nah, ini untuk buat user baru, ini akan menyimpan nama, alamat, nomor KTP, nomor HP, email, password, role-nya pasien, dan nomor RM baru yang tadi sudah di-generate ke database. Nah, nanti akan di-redirect ke login. Seperti itu. Lalu ini klik di daftar poli. Nah, nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar poli. Nah, setelah pasien registrasi, dia akan daftar poli untuk berobat ya. Bisa kita lihat di sini. Ini nomor rekam medis akan otomatis terisi. Nah, setelah itu pilih polinya, misal poli satu. Lalu pilih jadwal periksa. Nah, ini ada nomor poli, jadwal dokternya, dan ID dokternya. Kita pilih jadwal 3. Lalu keluhan. Keluhannya terserah, misalnya pusing. Nanti kita daftar atau submit. Nah, nomor rekam medis ini dari mana? Ini di blade-nya terlebih dahulu. Nah, nomor rekam medis ini kita ambil dari nomor rekam medis yang ada di database. Eh, Langsung ditampilkan di sini nomor rekam medisnya. Nah, lalu saya akan tulis read only. Kenapa read only? Nanti agar tidak di apa namanya ditambah-tambahin atau sengaja diubah oleh pasiennya ya. Jadi nanti langsung kekirim ke database-nya ya udah kayak gini aja. Langsung dari ini pas klik daftar. Nah, setelah berhasil nomor poli Anda adalah 14. Nah, ini diambil dari nah ini tadi pilih poli ya. Lalu diambil dari poli ID-nya berapa, nanti muncul eh, jadwalnya. Nanti setelah itu pilih jadwal. Nah, jadwalnya itu ada nanti ada muncul jadwal dokter, terus hari, jam selesai, terus dokter nama ini ID, ID dokternya itu ya.
dan lalu keluhan, lalu klik submit, lalu ke controllernya. Nah, ini modelnya terlebih dahulu. Nah, saat daftar poli ini yang akan dikirim ke database itu ID pasien, ID jadwal, keluhan, dan nomor antrian untuk daftar polinya. Lalu ke controllernya poli sendiri. Nah, ini ambil data user yang login, terus saat pendaftaran poli akan divalidasi dulu ID polinya, dijadwal dan keluhannya. Lalu, nah, eh, untuk hitung nomor antrian tadi yang muncul pop-up-nya, ini dihitung dulu yang sudah daftar sebelumnya berapa, terus nomor antriannya yang sudah daftar ditambah satu. Jadi tadi yang sudah daftar 13 tambah satu, berarti 14. Lalu di grid ini simpan pendaftarannya, yang disimpan adalah ID pasien, ID jadwal, keluhan, dan nomor antriannya. Lalu ini yang pesan pop-up-nya tadi ya. Berhasil mendaftar ke poli nomor antrian Anda sekian. Nah, ini nomor antriannya di atas tadi. Ini nomor antrian sudah daftar per satu. Nah, setelah selesai mendaftar dan ada nomor antrian, kita akan login sebagai dokter untuk periksa pasien. Tadi ke dokter tiga. Nah, ini adalah dashboard dari halaman dokter. Ada jadwal periksa, yaitu jadwal periksa dokternya. Lalu ini adalah periksa pasien. Kalau dokter mau periksa, nah nanti ini ada tadi nomor 14 kan berarti ini. Ini ada statusnya pemeriksaannya, ini berarti sudah diperiksa, nanti dilihat. Ini akan dilempar ke riwayat pasien yang nanti akan saya jelaskan juga. Lalu ini ya, saya akan coba demokan periksa pasien tadi yang pasien 222 ya. Dengan nomor rekam medisnya, nomor antriannya 14. Periksa. Nah, ini pilih obat. Nah, misal ada, nah ini obat 22 stoknya habis karena belum ditambah stoknya di admin. Dan nanti akan saya terangkan juga. Misalkan obat satu tambah. Dan nanti akan mengurangi jumlah stok obat yang ada di database. Nah, misal obat 2 tambah. Nah, ini adalah harga obat yaitu 1 sampai 25 dan ada jasa dokter juga. Karena kalau secara realistis pasti ada juga harga jasa dokternya. Misalnya catatan minum 3 kali sehari. Nah, itu aja. Nanti klik simpan. Nah, sebelum diklik simpan, nah saya akan jelaskan kodenya terlebih dahulu. Nah, pertama-tama ini di controllernya terlebih dahulu. Nah, ini ada di daftar pasien, daftar poli. Nah, out ID ini ambil dokter yang login. Lalu untuk with ini agar eager loginnya atau hindari N plus one query. Nah, di warehouse-nya ini sendiri, kan ini use dokter ID. Nah, ini berarti tiap dokter ini nggak bisa melihat pasien dari dokter lain. Jadi misalkan tadi eh, daftar polinya milih jadwal yang ada dokter tiga, nah berarti dokter satu dan dua tidak bisa melihat jadwal dari dokter tiga itu sendiri. Nah, ini order by nomor antriannya sesuai alur antrian kliniknya tadi. Lalu di create obat. Nah, ini akan mengirimkan apa jenis obatnya yang tadi ya kan tadi ada yang kosong, ada yang masih ada. Nah, itu nanti akan ditampilkan ke formnya. Tapi dokternya nggak bisa modifikasi, hanya bisa menampilkannya aja ya. Paling hanya menambah tadi untuk periksa aja. Nah, ini metode store-nya. Biaya periksa dikirim dari form sebagai subtotal obat. Namun controller akan menghitung ulang dari database untuk keamanan. Nah, ini request tadi yang akan di form, nah, yang akan disimpan maksudnya.
Ini obatnya, catatan, biaya, dan ID daftar poli. Nah, ini eh, konstan saja, konstanta jasa dokternya itu 50.000 dan nilainya tetap ya. Dan bisa diubah nanti kalau misalkan jasa dokternya mau diganti dan nggak tergantung front end karena kalau di view front end nanti bisa diinspek ya, bisa diganti nanti. Nah, ini untuk normalisasi data obatnya ya. Di sini biar backendnya lebih fleksibel aja dan support buat kedepannya buat apa QTY dan buat perhitungan juga harusnya aman. Nah, untuk ini buat record periksa, simpan di record utamanya, terus detail dan biaya dihitung setelahnya, dan mencegah data setengah jalan juga sih. Terus ini hitung total obat berdasarkan harga di database. Cek stok. Nah, ini untuk cek stok sendiri, kalau kalau obat stoknya kurang dari QTY, quantity, akan ada error stok obat tidak mencukupi. Jadi ini tidak boleh nol atau tidak bisa minus ya. Karena secara realistis nggak mungkin kan minus. Kalau ini hitung biayanya tadi yang sudah dijelaskan tadi, ada obat dikali quantity, terus total obat tambah subtotal. Ini maksudnya sama tadi ya Pak, biaya dokter yang tadi. Terus ini buat mengurangi stok, misalkan kalau ditambah pilih obat, lalu ditambah, maka di database akan berkurang stoknya. Lalu ini disimpan. Nah ini tadi ini jasa dokter. Terus kita simpan. Nah, terus kita bisa cek di riwayat pasien. Oh iya, sebelum ke riwayat pasien, kita ke model dan view-nya terlebih dahulu. Nah, ini untuk view-nya tadi seperti yang dilihat ya, ini ada pilih obat, bentar. Ini ada pilih obat, ini drop down. Nah, ini kalau obatnya kosong, ini disable seperti tadi. Nah, ini stok habis, itu nggak bisa dipilih. Terus nama obat, ini ini nama obatnya obat satu, ya. Terus harganya dibikin rupiah ya. Ini 25.000, 1.000. Terus ada button tambah ini, button tambah. Kalau catatan seperti biasa, terus obat terpilih, ini obat terpilih. Terus ini total harganya. Ini cuman keterangan aja. Lalu simpan dan kembali. Lalu untuk modelnya sendiri nanti akan disimpan di database yaitu ID data poli, tanggal periksa, catatan, dan biaya periksanya tadi. Seperti itu. Kembali ke riwayat pasien. Nah, di riwayat pasien sendiri ini
Ada tabel yaitu nomor antrian, nama pasien, keluhan, tanggal periksa, biaya, dan aksi. Ini bisa diklik. Nah, untuk UI-nya sendiri, nah ini tadi ya, yang nomor antrian, nama pasien, keluhan. Nah, ini yang ambil dari database-nya, data Bali, nomor antrian, nomor pasien, keluhan, tanggal, hari, bulan, tahun, hari, bulan, tahun, dan biayanya paket pihak. Lalu ada button detail, klik. Nah, ini ada informasi pasien, dan lain-lain. Kita ke modelnya dulu. Nah, ini diperiksa yang untuk lihat chat. Nah, untuk riwayat, detail riwayat ini, UI-nya ada di periksa pasien, informasi pasien, nama pasien. Ini diambil dari nama pasien ya. Terus nomor antrian, keluhan, dokter, catatan dokternya. Terus ini jadwal periksanya. Ini tanggal. Oh, ini nama dokternya, maaf. Nama dokternya. Ini nama dokternya. Terus ini obatnya yang dikasih tadi, yang diresepkan. Terus ambil dari detail periksa tadi ya. Nama obat, harganya. Terus kalau nggak ada ya berarti nggak ada obat ya berarti tidak ada obat catat di pemeriksaan ini. Ya, itu aja sih. Terus kembali ke riwayat ini, starter antrian, nah, nanti kembali ke daftar antrian. Gitu aja sih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang manajemen stok obat di admin. Selanjutnya saya akan logout lalu login sebagai admin. Nah, ini di manajemen obat. Nah, bisa dicek kalau di refresh akan ada dua obat dengan stok menipis. Nah, kalau dibikin kurang dari 5, maka akan saat pertama kali ke itu akan ada pop up seperti ini. Terdapat dua obat dengan stok menipis. Eh, saya saya bikin menghilang agar tidak mengganggu aja sih di preferensi pribadi. Nah, di database sendiri nanti bisa misal nama obat satu dua, satu dua harga bisa 25.000. Stok awalnya 3, kan kurang dari 5, simpan ini CLUD biasa. Nah, ini berdasar tambahkan terdapat 3 obat dengan stok menipis karena di bawah 5. Terus bisa diedit juga stoknya misal 5. Kenapa masih 3? Karena kurang dari sama dengan 5 ya. Karena stoknya kurang dari sama dengan 5, kan muncul pop-up nih. Terus hapus CRUD biasa. Nah, ini terus dihapus dan dulu. Itu aja sih. Terus untuk codingnya,
Ini di controller. Ini untuk menyimpan biasa nama obat, kemasan, harga, stok. Ini di request ya. Untuk gridnya, ini untuk tambah tadi ya. Nah, ini kalau berhasil ditambahkan, ada akan muncul pesannya. Ini untuk update. Kalau berhasil diupdate, muncul pop up. Terus ini delete. Lalu ini untuk modelnya. Ini yang untuk disimpan ke database-nya, nama obat, kemasan, harga, dan stok. Lalu ini untuk indeks awalnya. Nah, ini indeks awalnya seperti ini. Nah, ini untuk alertnya sendiri ya. Alert flash. Kalau di bawah tambah obat, di bawah tambah obat ini, alert flashnya. Kalau kalau stoknya kurang dari sama dengan 5, di mana stok lebih dari 0, terangannya akan stok menipis. Ini alertnya. Obat dengan stok menipis. Ini tabelnya, nama obat, pemesan stok, isinya, demi dari nama obat, kemasan, harganya. Nah, ini kalau obatnya kurang dari sama dengan 0, maka keterangannya akan habis. Else-nya yang stoknya di database berapa. Itu sih edit, hapus. Nah, untuk ini untuk tambahnya. Ya, seperti CRUD biasa sih. Ini ada tambahan khusus. Di edit juga sama. Destroy ya di controller tadi. Apa ada destroy. Nah, ini delete. Ya, that's it sih. Nah, tadi kalau misalkan obatnya kosong, tadi kan sudah dilihat kan di pemilihan dokter, kalau habis maka nggak bisa dipilih. Itu sih. Kalau ada kan stoknya akan berkurang. Ini akan coba saya contohkan ya. Misalkan ini obat dua-dua, stoknya dua. Oh, dokter tiket. Terus periksa pasien. Nah, dipilih obat dua-dua. Tambah empat. Tadi kan stoknya tinggal dua kan. Terus ya admin. Di manajemen obat. Nah, stoknya tinggal satu. Itu sih. Kalau kosong ya habis. Ini nggak bisa dipilih gitu. Udah sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak. Jika ada kekurangan, mohon ditambahkan dan diberi komentar yang membangun dan positif. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.